Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita masih lanjutkan dialog kita untuk mengungkap kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina yang kemudian dinilai janggal dan diduga ada tangan-tangan tak terlihat yang berusaha menghapus jejak aksi 3 tukang jagal yang kita justru cari sampai saat ini, dan kita tengah berbicara dengan pengacara keluarga Vina Maya Rumanti dan juga psikolog Joyce Manurung. Selamat bergabung Mbak Joyce. Selamat malam, Selamat Mas malam. David, Ibu Putri. Ya, terima kasih sudah bergabung. Mbak Joyce, kalau kita melihat ini secara psikologi klinis begitu ya, pembunuhan berencana yang kemudian dilakukan bahkan di masa-masa masih muda begitu ya, di antara geng motor seperti ini. Ini apakah memang serta-merta kemudian bisa dalam waktu singkat orang-orang muda pada saat itu memiliki kemampuan untuk menutupi atau mengakali atau bahkan menyembunyikan kasus ini begitu? Iya, kalau kita mundur sebentar ya terkait dengan kasusnya gitu. Kalau melihat usia para pelaku dan juga korban, ini masih ada di ranah usia remaja. Iya. Nah, ada satu situasi yang disebut dengan juvenile delinquency. Jadi ini kenakalan yang orang bilang itu kenakalan sebenarnya di usia-usia remaja hingga nanti dia masuk ke fase dewasa awal. Namun kalau itu sudah sampai pada tindakan menghabisi nyawa dan memanipulasi situasi, dalam hal ini menghilangkan jejak, menghilangkan bukti-bukti otentik, ini tidak lagi sekedar bicara soal kenakalan remaja, namun sudah menjadi tindakan kriminalitas. Nah, kalau di usia remaja pada saat itu dan mereka sudah sampai pada tindakan kriminalitas, berarti ini ada sangkut pautnya dengan karakteristik dan pola-pola perilaku yang dibangun oleh remaja di sebuah kelompok tertentu. Nah, kita nggak bisa mendiskreditkan ya bahwa kelompok A pasti jadi pelaku kejahatan, nggak bisa begitu. Baik, mungkin saya potong sedikit, maksudnya seperti apa tadi? Ada pola-pola yang dibangun dalam kelompok tersebut? Ya, kalau kita lihat di sebuah komunitas itu kan ada sebuah pola perilaku yang harus diikuti atau menjadi ciri dari komunitas mereka. Kalau anggotanya tidak mengikuti pola perilaku itu, maka mereka nggak dianggap member, nggak dapat eksistensi begitu. Sehingga suka tidak suka, siap atau tidak siap gitu, setiap anggota dari kelompok itu harus gitu melakukan pola perilaku itu. Nah, kalau memang tadi arahnya adalah upaya untuk kriminalitas atau sengaja melakukan manipulasi terhadap bukti perilaku lain dan sebagainya, maka pola perilaku yang dibentuk di komunitas itu adalah pola perilaku kejahatan, tanda kutip ya. Nah, berbagai bentuk, mulai dari menyakiti hingga nanti menghilangkan nyawa. Nah, apakah anak-anak tanda kutip remaja ini di usia-usia tersebut jumlahnya kan belasan, memang secara sengaja melakukan itu? Belum tentu itu menjadi motif pribadi mereka, namun itu menjadi satu tanda kutip lagi nih, komitmen terhadap komunitasnya supaya mereka tetap diterima, tetap eksis, tetap dapat pengakuan dari kelompoknya. Nah, itu yang mungkin terjadi di era itu. Nah, tinggal nanti kita lihat sejauh ini apa yang melatar belakangi korban itu menjadi orang yang akhirnya menjadi targetnya mereka. Itu kita nggak paham kan sampai sekarang gitu. Baik, nah ini juga yang kemudian kita ingin tanyakan juga ke Mbak Maya. Ini mengenai tadi dikatakan sudah terbangun komunitas seperti itu. Apakah pertanyaannya, apakah pada saat itu memang Vina bergabung dengan kelompok tersebut ya? Sejauh ini kami tidak pernah mendapatkan informasi kalau almarhum Vina itu tergabung dalam kelompok tersebut. Justru tidak pernah ada informasi seperti itu, Mbak. Baik, jadi tidak pernah bergabung sama sekali. Lalu apakah betul memang pada saat itu dikatakan ada cinta segitiga begitu antara pelaku utama dan kemudian dengan dua korban ini, yaitu Eki dan juga Vina? Iya, kalau menurut informasi yang kami dapatkan, memang si pelaku ini suka dengan almarhum, tetapi kan almarhum sudah memiliki kekasih, yaitu almarhum Eki, seperti itu gitu, Mas.
Oke, jadi itu ada kecenderungan untuk apa ya istilahnya? Karena cinta ditolak maka geng bertindak begitu. Ya, kurang lebih seperti itu, bisa dikatakan seperti itu, Mas. Baik, saya kembali lagi ke Mbak Joyce. Apakah memang kemudian juvenile ini apa yang tadi dikatakan anak-anak muda ini kemudian ketika memang cinta ditolak begitu lalu merancangkan sedemikian rupa pembunuhan berencana sampai menutupi ya artinya jejak mereka sendiri. Dan ada sanggup mereka melakukannya. Ada dua hal yang di sini yang perlu dipahami. Yang pertama adalah di usia remaja yang menjadi fokusnya adalah peers, rekan seusia, rekan sejawatnya mereka begitu ya. Jadi bagi mereka orang-orang yang ada di sebagai otoritas, apakah itu orang tua, guru, pendidik, itu tidak lagi menjadi peran penting dalam hidup mereka. Namun teman, jadi kalau teman melakukan A, maka mereka akan melebur dalam perilaku yang sama supaya mereka punya koneksi gitu. Tadi saya katakan diterima, diakui dan sebagainya. Jadi kebahagiaan tanda kutip ya, semuanya mereka adalah di situ. Nah lalu yang kedua, kalau ketika ada satu anggota dari komunitas ini merasa terganggu dan kemudian meminta bantuan dari rekan-rekannya untuk membalas rasa marah, sedihnya atau apapun itu. Nah, mereka dalam geng itu tadi saya katakan itu adalah prioritas utama, membantu temannya, mengutamakan temannya gitu. Mereka menganggap itulah hal penting yang harus dilakukan. Baik, ini kan 8 sudah. Mereka udah nggak ingat tuh. Ya, maaf saya potong sedikit. Ini 8-nya sudah masuk terpidana dan sudah menjalani hukuman. Sementara 3-nya masih nggak tahu ada di mana. Nah, yang jadi pertanyaan kalau dari sisi loyalty gitu ya, apakah sampai penjara seumur hidup ini kemudian membuat mereka tetap loyal begitu sebagai seorang anak muda begitu? Nah, kalau kita lihat di sekarang kan usianya sudah bertambah ya, artinya tidak lagi masuk fase remaja. Nah, dengan waktu 8 tahun berselang, pastinya pola pikirnya sudah bergerak berbeda gitu. Nah, anak-anak dulu remaja sekarang sudah tidak melihat lagi itu sebagai sebuah upaya eksistensi gitu. Tidak lagi melihat itu sebagai bentuk komitmen dalam komunitas. Dengan beranjaknya masuk ke usia dewasa awal, mereka barangkali sudah bisa melihat sanksi di dalamnya, bisa melihat konsekuensi di dalamnya. Nah, ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menelusuri tiga pelaku lain yang barangkali itu bisa menjadi pelaku utamanya gitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalannya di situ. Bahwa sampai sekarang kemudian bahkan kalau dikatakan tadi Mbak Maya aja belum mendapat kesempatan untuk bertemu dengan para terpidana ya, Mbak Maya? Iya, betul. Memang kita belum sempat bertemu karena kita baru terima surat kuasa ya kemarin, Mas. Gitu. Jadi belum, kami rencanakan mungkin nanti minggu depan kami akan kunjungan dulu ke rumah almarhum. Kami coba untuk berziarah dulu ke makam almarhum, seperti itu ya. Kita mudah-mudahan ada petunjuk lagi nanti setelah dari situ, begitu Mas. Baik, apakah Anda akan ada mengejar atau mencari tahu mengapa BAP kemudian itu diubah lagi begitu nantinya rencana ke depan ini? Iya, itu pasti salah satu yang akan kami tanyakan, apa penyebabnya, kenapa kalian mau mencabut keterangan yang sudah dituangkan dalam BAP, tentunya itu pasti akan kami tanyakan. Baik, sebab memang kalau tadi disampaikan Mbak Joyce kan bahwa tentu ini akan ada perubahan pola pikir karena semakin dewasa dan melihat risiko yang begitu besar. Tentu harusnya sudah ada ini pengakuan-pengakuan baru yang mungkin bisa disampaikan kepada publik untuk mereka yang 3 yang hilang ini. Baik, saya mungkin kembali ke Mbak Joyce. Mbak Joyce, kalau Anda perhatikan juga ya, maksudnya di dalam BAP pihak kepolisian atau mungkin pada proses pengadilan begitu ya, dalam proses sebelum P21 begitu, itu memang kan bisa berubah-ubah. Tetapi keputusan mengubah sesuatu itu atau mengubah BAP itu biasanya karena apa saja menurut Anda? Ya pasti ada perbedaan kesaksian ya dari
pelaku atau tersangka gitu. Nah, perubahan kesaksian ini memang menarik, Mas David. Jadi kalau orang manusia itu ya, apalagi sudah di usia dewasa masuk usia kematangan, bersaksi itu kan bicara tentang fakta yang disimpan di memori. Nah, yang menarik, memori kita tidak pernah konsisten selama umur waktu kita. Jadi kalau ditanya 8 tahun lalu dengan ditanya sekarang itu akan banyak pergeseran. Sehingga bisa memungkinkan berbedanya pernyataan atau fakta yang disampaikan kepada penyelidik misalnya begitu, kepada pihak kepolisian misalnya begitu. Nah, ini yang bisa jadi akan mengubah data-data atau fakta yang diterima oleh pihak kepolisian. Karena kalau kita perhatikan ketika seseorang itu ditanya sebuah situasi yang sudah pernah dialami, maka dia kan perlu usaha untuk memunculkan kembali, recalling proses istilahnya. Mengumpulkan kembali setiap data itu untuk menjadi utuh. Nah, yang jadi persoalan tidak pernah ada proses recalling yang sifatnya utuh. Selalu saja ada hal-hal yang tertinggal gitu. Nah, ini yang barangkali dianggap orang dia lupa, atau dianggap orang dia tidak jujur, atau dianggap orang dia memanipulasi fakta atau sebagainya. Nah, itu yang dihadapi ya jadinya ya. Baik, kalau gitu terakhir ke Mbak Maya, jadi langkah Anda akan seperti apa mengingat bahwa mungkin saja recalling ini, memory recalling ya, nggak mudah begitu. Bagaimana Mbak Maya? Gimana Mas? Ya, apa langkah lanjutan dari Anda untuk jika memang kemudian nanti bertemu dengan para terpidana, kemudian mencoba untuk menggali informasi, seperti apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk memaksimalkan memory recalling tadi, memanggil yang tadi kalau dikatakan Mbak Joyce itu nggak gampang begitu? Iya, kalau saya kan hanya sebagai kuasa hukum ya, Mas. Tentunya tidak mungkin saya punya peranan secara langsung untuk mencoba mendikte atau mencoba memberikan pertanyaan secara detail terhadap mereka, karena itu adalah ranahnya pihak kepolisian. Nanti kalau saya langsung bertanya secara detail, saya dianggap mereka mengintimidasi mereka lagi gitu kan. Mungkin nanti ada kami meminta waktu lah kepada kepolisian untuk bisa mempertemukan kami dengan para terpidana agar kami bisa sedikit berbincang lah dengan mereka. Apakah benar itu terjadi atau tidak, bagaimanakah perbuatan itu benar tidak adanya saat itu. Nah, ini yang memang mungkin agak sulit kami untuk secara langsung berbicara, tidak mungkin ya, Bu ya, Ibu juga paham itu tentunya ada aturan, ada tahapannya, karena bukan kami yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan tersebut gitu. Tapi kami coba untuk membangun komunikasi lah gitu terhadap kepada para terpidana tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya kami dan para teman-teman dan keluarga, sahabat Vina dan masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan penuh terhadap terbukanya kembali kasus ini, semoga ada jalan keluar yang terbaik. Baik, ya itu juga yang kita doakan, semoga tabir gelap dari pembunuhan Vina ini juga boleh terkuak. Terima kasih Mbak Maya, terima kasih Mbak Joyce sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu, selamat malam. Selamat malam.